wal mursalin wa ala alihi wa sahbi ajmain. Rabbi srohri sodri wa yasiri amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Pertama-tama dan yang utama, marilah kita sama-sama panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, sehingga pada malam hari ini kita bisa mengikuti acara webinar dan mudah-mudahan diberikan kelancaran. Amin amin ya robbal alamin. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan dan sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya dan para sahabatnya. Mudah-mudahan kita sebagai umatnya mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir kelak. Amin amin ya robbal alamin. Baik, yang sama-sama kita hormati founder dan co-founder, orang tua kita yang selalu membimbing kita bersama, Abi Hazuri Pasturi Firmansyah dan Umi Hajah Elis Ranasari. Mari kita sama kita doakan beliau sehat walafiat, panjang umur, dan ilmunya senantiasa manfaat buat kita semua. Insya Allah menjadi amalan jariah buat beliau. Amin amin ya robbal alamin. Yang sama-sama kita hormati Divisi IT dan Training di SSW Smart Sharing Award, AA Rizal Fahmi Ramadan, dan yang sama-sama kita hormati seluruh leader hebat di SSW dari PIC 1 sampai dengan PIC 33. Ada Haja Umi Kalsum Minangsi, ada Ibu Marlia, ada Uti Katina, dan masih banyak lagi. Aplaus buat mereka semua. Dan yang sama-sama kita hormati para leader dari Smart Job 20, Smart Cup 150, Smart Cup 500, dan Smart Cup 1000, serta seluruh peserta webinar pada malam hari ini. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan ridho dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Baik, Bapak-bapak, Ibu-ibu, pada malam hari ini kita berdua diberikan kepercayaan dari founder dan co-founder Abi Haji Master Firmansyah dan Umi Hajah Elis Ranasari untuk menyampaikan materi di webinar Discussion and Insights Product Knowledge dengan tema grooming. Mudah-mudahan Allah mudahkan penyampaian materinya dan menjadikan motivasi serta menambah wawasan buat kita semua. Baik, Bapak-bapak, Ibu-ibu, kalau kita berbicara mengenai istilah grooming, itu adalah merupakan salah satu istilah yang banyak digunakan dalam dunia perawatan diri. Atau bisa juga kita artikan sebagai penampilan diri. Atau suatu tampilan seseorang yang dapat menggambarkan dan mencerminkan kepribadian dari orang tersebut, Bapak Ibu. Jadi grooming adalah merupakan penampilan diri seseorang yang terjaga dan selalu rapi secara keseluruhan, dimulai dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki. Grooming juga merupakan tindakan menjaga kebersihan tubuh dan rapinya pakaian yang dikenakan. Ucapan, perbuatan juga mencerminkan dari kepribadian seseorang. Penampilan diri juga kan memberikan kesan bagi orang lain yang melihatnya. Jadi grooming umumnya dilakukan untuk kepentingan diri sendiri, yang kemudian banyak dikenal sebagai istilah personal grooming. Jadi personal grooming adalah bagian tak terpisahkan dari yang namanya perawatan gaya hidup atau pola hidup ya. Perawatan pribadi sangat berkaitan erat dengan kebersihan pribadi,
cara berpakaian, etiket atau etika, dan masih banyak lagi. Jadi personal grooming ini sangat penting sekali kita perhatikan Bapak Ibu. Untuk itu di malam hari ini akan kita bagi menjadi 3 bagian yang akan kita bahas dan akan kita diskusikan. Yaitu pertama mengenai perawatan rambut dan haircut. Dan yang kedua mengenai dress code. Dan yang ketiga adalah body care. Ketiga hal tersebut merupakan satu kesatuan dalam personal grooming. Baik, Bapak-bapak, Ibu-ibu, di sini yang pertama kita bahas itu mengenai perawatan rambut dan haircut. Untuk bisa mendapatkan penampilan yang maksimal, tentunya tidak lepas dari yang namanya perawatan rambut kita. Tentunya tidak lepas dari perawatan rambut, penampilan, dan tatanan model rambut, itu sangat berpengaruh sekali. Kita bisa menggunakan produk-produk dari PT Best atau Best Corporation untuk melakukan perawatan rambut. Misalnya kita bisa menggunakan sampo-nya, sampo, ini contoh sampo dari Best Corporation ya, Men Experience. Jadi ini berfungsi untuk menguatkan akar-akar rambut, dan rambut kita akan lebih berkilau dan kuat Bapak Ibu. Dan ada produk dari Best Corporation juga, ini ada namanya Hair Tonic. Di mana hair tonic fungsinya juga sama, memperkuat akar rambut ya. Jadi ini berfungsi untuk kita bisa terhindar dari namanya kerontokan dan kebotakan. Insya Allah produk-produk dari PT Best sangat bermanfaat buat diri kita. Dan yang kedua mengenai haircut. Dengan perawatan, tidak cukup hanya dengan perawatan dengan menggunakan produk-produk PT Best, tapi kita juga harus memperhatikan potongan atau model rambut. Potongan atau model rambut ini bisa kita dapatkan atau kita contoh dari model-model rambut terbaru, terkinian, atau mungkin kita bisa mencontohkan artis-artis yang terkenal, atau bisa juga mencontohkan pemain sepak bola yang ternama. Kita bisa tiru. Selama itu cocok buat diri kita dan pas, nyaman buat diri kita, bisa kita tiru Bapak Ibu. Untuk hal itu bisa kita konsultasikan dengan salon-salon atau barbershop langganan kita, atau konsultasi dengan ahlinya, model rambut mana atau model rambut seperti apa yang cocok dengan face atau muka kita sehingga kita kelihatan lebih bagus, lebih ganteng atau lebih cantik. Itu bisa kita lakukan Bapak Ibu. Sehingga penampilan kita di sisi rambut akan lebih menarik. Yang kedua, mengenai dress code. Yang untuk main dress code ini, Bu, Bapak, ini adalah mengenai aturan atau tata cara berbusana yang serasi dan benar. Dalam berbusana, kita harus perhatikan dan sesuaikan dengan acara apa yang mau kita hadiri atau mau kita ikuti. Jadi kita menggunakan busana, kita sesuaikan Bapak Ibu. Misalnya kita menghadiri acara pernikahan atau pesta, kita bisa gunakan kemeja buat bapak-bapak, kemeja batik, ya kan, celana hitam, artinya serasi, atau ibu-ibunya menggunakan batik juga dengan menggunakan aksesoris yang sekiranya cocok buat kita, yang penting tidak berlebihan.
jam tangan, atau cincin kalung, sehingga penampilan kita akan lebih elegan. Atau kita menghadiri acara yang sering kita adakan tiap hari Selasa dan Sabtu ya, seminar bisnis syariah. Di situ kita bisa menggunakan jas atau setelan jas ya kan untuk laki-lakinya atau pria, dan untuk ibu-ibunya bisa pakai gamis yang rapi, sopan, pakai pewangian dengan aksesoris yang macam-macam. Bisa pakai pin kita tempel di jas, atau ibu-ibu mungkin tempel di ini apa namanya kerudung ya kan. Artinya baik warna, model, bentuk dari busana kita sesuaikan yang menurut kita pantas, dan kita bisa bertanya dengan pasangan kita udah cocok apa belum kan gitu. Kita bisa sharing, sehingga dengan berbusana yang baik, rapi, sopan, itu akan menambah penampilan lebih elegan dan menambah percaya diri kita. Yang ketiga, berbicara mengenai perawatan atau body care, yaitu perawatan tubuh dengan menjaga kulit tubuh dan wajah agar tetap sehat dan terawat. Untuk mendapatkan kulit wajah dan kulit tubuh yang bersih serta cerah, kita bisa gunakan produk-produk berkualitas dari PT BEST. Ada banyak macamnya. Kita ada banyak macam untuk perawatan kulit wajah, kulit tubuh. Untuk wajah bisa kita gunakan sabun LFN, LVN, maaf. Sabun LVN ini banyak macamnya Bapak Ibu. Ada sabun LVM Honey untuk kelembapan kulit dan mengangkat sel-sel kulit yang mati. Ada LFM Collagen untuk mengurangi penuaan dini dan mengurangi keriput. Jadi yang kalau umur-umur 40-50 ke atas biasa udah muncul tanda-tanda keriput ya, penuaan dini. Makanya perlulah kita pakai namanya LFM Collagen. Dan ada LFN Propolis, berfungsi untuk LVN Propolis untuk meredakan jerawat yang meradang atau iritasi kulit serta meregenerasi kulit yang rusak akibat jerawat. Jadi sabun ini bisa kita pakai sesuai dengan kebutuhan kita Bapak Ibu. Misalnya kulit kita atau kulit muka kita ada berjerawat, kita bisa pakai LFN Propolis. Atau untuk mengurangi keriput, penuaan dini, kita bisa pakai sabun LFN Collagen. Jadi fungsinya beda-beda. Jadi sesuai kebutuhan kita, apa yang mau kita pakai, silakan Bapak Ibu pakai dengan produk-produk berkualitas dari PT BEST. Dan cara pakainya juga jangan asal pakai ya, digosok-gosok, cuci. Ya. Kita bersihkan muka dulu, kita cuci, baru kita gosokkan ke muka, ke wajah, muka wajah. Kita diamkan dulu Bapak Ibu, jangan langsung disiram, biar meresap. Setelah itu, setelah beberapa menit, baru kita bilas dengan air. Dan itu rasanya luar biasa, karena kebetulan saya sendiri memakainya. Saya dulu pernah mengalami ya salah memakai produk Bapak Ibu, sehingga timbul namanya flek, muka hitam, sampai ke kulit tangan kaki hitam, ya karena kepanasan. Alhamdulillah setelah kita pakai produk-produk berkualitas dari PT BEST, ada perubahan yang saya rasakan. Dari flek yang tadinya agak tebel, sekarang udah mulai pudar. Alhamdulillah belum mulai pudar. Dan kerutan-kerutan sudah mulai sedikit-sedikit mulai berkurang. Sangat luar biasa ya Bapak Ibu, produk-produk dari PT BEST ini. Kemudian selanjutnya kita bisa menggunakan LVN Peeling Lotion yang mengandung vitamin C dan kaya antioksidan untuk mengangkat sel-sel kulit mati.
dan sekaligus mencerahkan wajah. Dan untuk LVN Peeling Lotion ini, Bu, untuk umur sekitar 30 ke atas cukup 2 minggu sekali, Bapak Ibu ya. Atau seminggu 2 kali bisa. Caranya simple juga. Kita basuh muka kita, ya kan? Kita ambil sedikit, kita oles-oleskan ke muka. Kita diamkan dulu beberapa menit, baru kita gosok-gosok sehingga kulit-kulit pelan-pelan ya gosokkan, Bu ya. Sehingga kulit-kulit mati atau sel-sel yang mati di permukaan kulit wajah kita ini bisa luntur, Bapak Ibu. Bisa memudar. Dan selanjutnya kalau kita pengen wajah untuk lebih glowing, kita bisa menggunakan LVN, day cream, dan night cream. Kebetulan itu semua saya pakai, Bapak Ibu, karena saya pengen mempunyai penampilan yang lebih oke. Karena ini terkait dengan rasa percaya diri saya. Mudah-mudahan dengan hasil dari pemakaian produk-produk dari PT BES ini, alhamdulillah sedikit banyak sudah menghasilkan berhasil lah ya. Yang dari tadinya kusam udah mulai cerah, dan ini menambah percaya diri saya, Bapak Ibu. Dan ini bisa Bapak Ibu eh, gunakan atau contoh lah. Jadi sesuai dengan kebutuhan kita, sesuai dengan kulit kita, mana yang cocok itu bisa kita pakai, Bapak Ibu. Jadi untuk mendapatkan wajah yang lebih glowing, jadi kita bisa gunakan LVN, day cream, dan night cream. Ya, jadi untuk day cream buat siang, jadi untuk melindungi paparan kulit wajah kita dari paparan sinar matahari, dan untuk night creamnya untuk malam hari. Kita mau tidur, kita bersihkan dulu, baru kita pakai night creamnya. Selain fungsi untuk melindungi kulit wajah kita di paparan sinar matahari, dan sebagai nutrisi kulit wajah, Bapak Ibu. Itu semua perawatan kulit wajah dari dalam, Bapak Ibu ya. Dan saya lakukan ini dari luar, Bapak Ibu, maaf, dari luar. Kemudian saya juga melakukan perawatan dari dalam, yaitu dengan mengkonsumsi produk minuman serbuk kolagen. Oh, ini luar biasa, Bapak Ibu. Rasanya enak, rasa stroberi, Bapak Ibu. Saya sehari minum pagi 1, sore atau malam 1. Alhamdulillah banyak yang saya rasakan perubahannya. Badan segar, kulit juga merasa lebih halus, lebih kenyal, dan lebih bersih. Ini ada testimoni dari konsumen saya atau pelanggan saya. Pernah dia mencoba kolagen dari waktu itu dia mampir ke toko saya, Bapak Ibu ya. Kebetulan saya kan ecer juga itu. Minum kolagen, dia merasakan enak. Dia coba lagi. Akhirnya dia cerita kalau dia selama ini melakukan suntik atau injeksi kolagen. Emang hasilnya luar biasa, cepat. Cuman harganya luar biasa, Bapak Ibu, jutaan. Dan dia bilang ada efek sampingnya. Kalau sekalinya lama nggak dia melakukan itu, dia akan merasakan satu yang nggak nyaman, semacam kayak apa ya, ketagihan kali ya. Dan kulitnya akan lebih lebih kurang bagus lah. Setelah dia coba minum kolagen 1, 2, akhirnya beliau beli 1 PV, nambah lagi. Dia bercerita, dia pernah ada luka. Setelah minum kolagen mulai mengering, Bapak Ibu. Jadi sangat luar biasa kolagen ini. Karena salah satu fungsinya adalah buat detok, Bu ya.
LVN kolagen kita ini mempunyai kandungan 5.300 mg per saji. Iya, untuk kolagen ya. Sehingga perawatan kulit tubuh dan wajah kita akan lebih maksimal, Bapak Ibu. Karena LVN kolagen ini sebagai master antioksidan dan penangkal radikal bebas, serta bisa mengurangi flek-flek di wajah, serta bisa menyamarkan bekas-bekas luka di wajah atau bekas jerawat. Sekaligus menyehatkan kulit, menyehatkan saluran pencernaan, dan menutrisi dan mengurangi rontokan rambut, serta bisa mencegah keriput dan tanda-tanda penuaan dini. Jadi dengan perawatan kulit, tubuh, dan wajah secara teratur, baik dari luar dan dari dalam, menggunakan produk-produk berkualitas dari PTBS, maka kita akan mendapatkan hasil yang maksimal dalam melakukan perawatan kulit, tubuh, dan wajah. Sehingga kita akan lebih percaya diri dengan penampilan yang maksimal dan percaya diri kita serta keyakinan diri yang meningkat, insya Allah akan berpengaruh kepada kesuksesan kita di bisnis syariah PTBS ini. Kita akan selalu percaya diri, yakin, berani untuk presentasi, sehingga kita bisa closing berkali-kali. Dan sukses akan bisa kita raih. Bapak Ibu, untuk berpenampilan maksimal, tidak harus mengeluarkan biaya besar, Bapak Ibu. Contoh, untuk berbusana, tidak harus kita membeli pakaian di butik atau di penjahit yang mungkin sekarang mahal ya Bapak Ibu ya. Beli kainnya mahal, jahitannya juga mahal. Bisa kita pesen dari Tanah Abang. Contoh, bisa kita sampaikan ke Bapak Firmansyah atau Ibu Miftah Jana. Ada nggak Pak, Bu, ya kan, pakaian yang model kayak gini? Insya Allah di Tanah Abang tuh luar biasa banyak model baru Bapak Ibu. Jadi nggak usah khawatir harus dengan harga mahal, nggak harus begitu Bapak Ibu. Dan untuk aksesoris pun sama Bapak Ibu, nggak harus mahal-mahal. Kita bisa beli jam tangan yang standar, nggak perlu kita mewah-mewah. Ya, yang penting penampilan serasi dan cocok buat kita semua. Dengan penampilan yang elegan, penampilan yang oke, yang jelas kepercayaan diri kita akan bertambah dan meningkat. Serta etika, cara bicara kita itu berpengaruh sekali Bapak Ibu. Maka kita di sini selalu diajarkan oleh founder untuk selalu berpakaian, berpenampilan, mengupgrade diri kita secara pribadi, personal kita untuk lebih baik dan lebih baik lagi, sehingga apa yang mau kita cita-citakan dengan penampilan kita yang selalu kita upgrade, insya Allah juga akan membantu mengabulkan permohonan kita, karena Allah yakin bahwa kita mampu dan bisa menjadi orang-orang yang sukses. Yang utama adalah sukses kaya berkah tanpa riba. Baik, Bapak Ibu, nanti ini untuk masalah perawatan kulit wajah nanti akan ditambahkan oleh pasangan hidup saya, Ibu Nur Hayati Mandarsari. Untuk itu materi yang saya sampaikan cukup sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat buat kita semua. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah dan penjelasan yang kurang baik. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak penyampaiannya. Bagaimana Bapak Ibu? Luar biasa. Luar biasa. Keren, keren. Keren, mantap. Iya. Saya sekedar menambahkan sedikit ya Bapak Ibu ya. Cara merawat wajah agar awet muda dan kencang dan tidak kusam ya. Salah satunya kita menggunakan sunscreen dan mengkonsumsi makanan yang sehat. Banyak juga orang yang bertanya, agar muka kita kinclong pakai apa ya, gitu kan ya. Nah, di sini saya merangkum ada 8 tips perawatan wajah glowing ya. Yang pertama, kita menggunakan tabir surya secara rutin. Nah, yang kedua, menggunakan toner. Ya, gunanya toner untuk membuka pori-pori kita agar serum dan krim mudah masuk. Yang ketiga, mengaplikasikan pelembab wajah. Rutin mengeksfoliasi wajah. Yang selanjutnya melakukan facial massage. Menerapkan pola makan yang sehat, mencukupi asupan cairan tubuh, ya, jangan lupa minum biasanya 2 sampai dengan 3 liter ya Bapak Ibu sehari ya. Selanjutnya mengelola stres sebaik mungkin, karena kalau stres biasanya mukanya tuh cenderung jurang gitu ya Bu, gitu ya. Nah, manfaat eksfoliasi wajah dapat mencegah munculnya jerawat, membantu penyerapan skincare atau produk kecantikan wajah lainnya. Regenerasi kulit berjalan secara optimal, memperbaiki tekstur kulit kita. Nah, bagaimana cara mengeksfoliasi wajah di rumah? Salah satunya kita gunakan produk-produk dari PT Best. Kan banyak ya Bapak Ibu ya rangkaiannya ya. Nah, tinggal dipergunakan mana yang baik dan cocok untuk kulit wajah kita. Ya. Lakukan treatment dengan lembut. Dan lakukan juga treatment secara rutin. Setelah perawatan kulit secara berkala, maka kita akan merasakan manfaat dari produk-produk yang kita pakai. Jadi makainya jangan nanti sekali dipakai, besok enggak. Sekali dipakai, besok enggak. Ya manfaatnya jadi kurang terasa ya Bapak Ibu ya. Nah, selanjutnya bagaimana cara memakai makeup dengan benar? Nih buat ibu-ibu ya, yang mau ke acara atau mau menyambut suami yang pulang kerja. Ya, jangan suami pulang kerja kita masih pakai daster ebrot gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi usahakan kalau suami pulang kerja kita sudah rapi ya. Nah, saya merangkum 9 urutan pemakaian makeup yang benar ketika kita hendak pergi Bapak Ibu. Perginya misalnya ke kantor ya. Yang pertama gunakan serum ya, setelah dibersihkan tentu saja ya Bapak Ibu ya. Gunakan serum, tunggu sampai kering. Nah, tinggal pilih serumnya. Mau pakai yang dari LVN ya atau yang dari yang spray, yang Amoy ya Bapak Ibu ya. Mana Amoynya? Iya, Amoy. Selanjutnya kita gunakan primer. Nah, salah satu rahasia riasan wajah para ibu-ibu ya, bapak-bapak ya, rangkaiannya banyak kalau soal makeup bapak-bapak ya. Jadi jangan kaget kalau istrinya minta uang makeupnya lebih. Ya. Nah, salah satu rangkaian wajah ini
primer supaya riasan wajah kita agar awet dan tahan lama. Ya. Selanjutnya setelah diaplikasikan primer secara tipis-tipis di wajah, gunakan foundation. Nah, di tap-tap gitu ya. Nah, dioleskan foundation terus di tap-tap ya, jangan ditarik-tarik seininya ya Bapak Ibu ya. Karena foundation itu supaya melekat dengan rapi di wajah kita, cuman sekedar di tap-tap saja ya Bapak Ibu ya. Selanjutnya gunakan concealer. Jadi concealer ini fungsinya untuk meratakan warna kulit wajah kita. Setelah diratakan Bapak Ibu, selanjutnya baru kita akan bedak tabur ya, supaya lebih rapi dan kelihatan di wajah, kelihatan nggak lengket. Biasanya kalau pakai foundation itu wajah kita kalau tidak ditaburi dengan bedak tabur itu akan kelihatan berminyak Bapak Ibu. Ya. Selanjutnya kalau yang suka biasanya pakai blush on. Blush on-nya dipakai tipis-tipis ya Bapak Ibu. Kita tidak tampilkan blush on-nya ya karena pada malam hari ini kan webinar kita tentang produk dari PT Best ya. Jadi ini cuma sekedar info bagaimana cara bermake up ketika kita hendak pergi ke kantor atau ke acara-acara formal ya Bapak Ibu ya. Nah, selanjutnya gunakan pensil alis, gunakan juga maskara, gunakan juga eyeshadow, dan jangan lupa lipstiknya by LVN ya. Karena warnanya banyak, jadi silahkan disesuaikan dengan kebutuhan kita, mana yang cocok untuk kita ya. Ada yang dari apa itu New York ya, kalau yang warnanya kemarin Abi nanya warnanya pink itu warna apa gitu ya. Nah, sedikit banyak kita harus tahu juga ya Bapak Ibu ya. Seperti itu. Ada yang namanya Paris ya. Nah, New York itu yang pink ya. Nah, supaya tidak kering karena kadang-kadang kita memakai lipstik itu kulit kita menjadi kering ya Bapak Ibu ya. Nah, kita menggunakan setelah memakai lipstiknya tunggu agak kering baru kita lapisi lip gloss supaya kelihatannya ada glossy-glossinya seperti itu Bapak Ibu ya. Iya. Demikian rangkaian makeup kita untuk ke kantor Bapak Ibu. Silahkan dipraktekkan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan selanjutnya kita buka ini tanya jawab ya Bapak Ibu ya. Silahkan kalau ada yang mau bertanya, kita sudah membuka sesi tanya jawabnya. Apakah ada yang mau bertanya atau mau memberi saran atau tambahan? Saya persilahkan. Yang biasa pakai skincare lengkap. Assalamualaikum, Bu Mandasari. Waalaikumsalam, Teteh. Silahkan, Teh. Ya, Bu. Dia sengaja nih lagi nggak bermake up. Udah begini aja, sebentar Bu. Udah gini aja. Udah nggak apa-apa deh gini. Ini ada pertanyaan. Gini Bu Manda, karena kan kita kadang-kadang dapat tugas dari Abi untuk menjadi MC atau pemateri ya. Cuma kadang-kadang kalau make up kita terlalu saya tipe yang tidak suka make up terlalu tebal ya. Hanya tap-tap sedikit aja. Cuma ternyata kalau di depan panggung on stage itu kalau tipis itu seperti tidak
merona gitu ya, tidak menyala, tidak apa sih? Tidak membuat apa ya? Bisa dibilang tidak membuat segar. Nah, bagaimana tipsnya saat kita menjadi pemateri atau menjadi host dengan make up yang apa minimalis tapi tetap terlihat oke. Bagaimana tipsnya? Itu aja, Bu. Ya, Teteh, terima kasih banyak Teh atas Ya, pertanyaannya. ya Mudah-mudahan makasih. jawabannya memuaskan ya Teh. Kalau saya kebetulan saya Oke. juga Pak Hadi atau saya? Pak Hadi? Iya, kalau saya kebetulan Teh nggak suka juga makeup terlalu berlebihan ya. Biasanya saya akali dengan pemakaian bedak yang tipis, foundation tipis, semua serba tipis Teh. Shimmernya tipis, foundationnya tipis, bedak taburnya tipis, bedak compactnya tipis. Nah, sebagai pemanis yang biar kelihatan gimana itu, kita biasanya menggunakan shimmer Teh namanya. Namanya shimmer. Jadi kelihatan dari jauh tuh kita kelihatan glowing gitu. Oh, jadi penggunaan shimmer ya yang Iya, bisa bikin ya. itu Bun. Iya, shimmer. Jadi sebenarnya kita nggak perlu pakai yang medok gitu kan, nggak usah. Yang penting blush on-nya kelihatan. Nah, habis itu baru kita aplikasikan shimmer. Maka Iya, kelihatan kalau tuh wajah kita jadi terang gitu kayaknya tuh kayaknya pakai make lipstiknya up nih, saya bukan tapi tipe enak yang kulit ya gitu. warna kalau untuk warna lipstiknya saya bukan tipe penyuka warna merah merona ya, apalagi Roma. Ya kalau pakai Roma. Tapi Hmm. kebanyakan kalau ketika saya maju dengan lipstick yang nude gitu ya, maksudnya yang warnanya sangat tipis, itu kebanyakan teman-teman komplain itu pucet Iya, banget gitu. Nah itu iya. bagusnya bagusnya biar tetap kelihatan segar tapi warnanya tidak mencolok. Bagusnya warna apa, Bun? Nah, itu biasanya kalau takut warnanya kelihatan mencolok, harusnya dikasih double, Bun. Jadi Mm-mm. dalamnya kita kasih lipstick yang lebih terang gitu. Ah, gitu. Nah, Jadi nggak full luarnya di luarnya bibir itu warna terang. luarnya warna nude, luarnya warna nude. Nah, dalamnya Oke. kita kasih warna terang, ya. Oh, jadi di combine ya. Iya, harus Oke, oke. dikombin. Jadi biar nggak kelihatan rut gitu, kelihatan kalau kita ngaca nggak kaget Ah, gitu, nggak wajah sendiri gitu. berarti untuk lipstick bisa pakai warna nude terus di double dengan warna yang agak terang sedikit. Ya, Terus untuk wajah pakai apa tadi shimmer ya Bun ya? bener ya. Shimmernya dipakai di sebelah mana? Biasanya kita pakai kalau kita suka make upin orang Ah, dari sini ditarik ke di atas, tulang pipi, di tulang. naikin ke atas. Iya. Oh, naikin ke atas. Oke, baik. Iya, itu Oh, hidungnya kita kasih sedikit. iya. Ah. Iya. Oke, Bu Mandasari terima kasih ya. Ya, terima Tipsnya kasih banyak, Bun. ya sama-sama. Makasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Iya, yang menanyakan produknya karena kita nggak membahas produk luar ya. Jadi kita nggak menunjukkan produknya gitu ya. Jadi kita yang menunjukkan hanya produk-produk yang ada di PTB saja, begitu Bapak Ibu ya. Yang ditunjukkan sama slide tadi, yang ini ya. Iya, ini lipstiknya kita tunjukkan karena memang ada kita lipstiknya. Iya, ada yang nanya lagi? Assalamualaikum, Bu Mandasari. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi Ini Virgin wabarakatuh. ya. Ya, silakan Bu. Eh, Selamat malam, Bu Mandasari dan Mitra SSW. Saya Virgin, maaf tidak buka kamera ya.
Oh iya. Kenapa Bunda Virgin? Lagi di luar. Baru pulang. Oh iya. Saya mau berbagi aja. Iya, Kalau silakan. selain tadi yang sudah disampaikan oleh Iya, Pak Materi, iya, Pangan Serasi, Pak Hadi dan Bu Manda, saya mau menyampaikan sesuatu yang kita perlu perhatikan juga ya, Bu iya, Manda. silakan. Karena gini, saya bukan cuma sekali datang ke GWS itu lihat ada ibu-ibu yang penampilannya oke ya, maksudnya sudah rapi, maksudnya udah eh, udah dandan gitu ya. Tapi nggak memperhatikan bau badan gitu loh. Kan kayaknya mengganggu banget. Akhirnya Iya, saya pindah duduk gitu. Jadi iya, hal yang satu ini tuh kayaknya harus diperhatikan gitu. Jangan sampai penampilan udah oke, tapi terus nggak pakai, kalau memang bau badan gitu kan ada solusinya gitu. iya, Solusinya di PT BES ada parfum-parfum ya, iya. sesuai Kita punya dengan yang parfum. kita kita suka aja baunya, dipakai gitu supaya tidak mengganggu hadirin yang lain gitu. Iya, Bu, Itu benar aja sekali, Bu. sih, Bu Manda. Terima Iya, kasih. iya, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Hadi, mau menanggapi? Baik, terima kasih Ibu Virgin atas apa yang sampaikan. Betul, Mbak Ibu. Di artinya personal grooming ini ada merupakan perawatan dari ujung kaki atau ujung rambut sampai ujung kaki. Emang tadi kita sampaikan nggak terlalu lengkap Bapak Ibu ya. Ada mungkin parfum yang belum kita sampaikan juga, dan ada buat apa namanya lipatan-lipatan itu ya biar bau badan kita nggak bau, itu pakai underarm, ada di produk dari PT Best ada, jadi lengkap Bu ya. Maka saya bilang dari ujung rambut sampai ujung kaki, insya Allah di PT Best ada produk-produk yang berkualitas yang udah disiapkan. Jadi nggak usah khawatir. Ya, mungkin kalau yang Ibu alami kemarin mungkin lupa pakai kali Bu. Jadi mohon maklum. Nah, jadi itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hadi. Sama-sama Ibu. Terima kasih. Ya, mungkin ada yang mau bertanya lagi atau berbagi cerita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Hadi, Bu Mandasari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mi. Silakan, Mi. Penyampaiannya keren banget pokoknya ya. Pasangan terasi ini Bu Manda sama Pak Hadi. Kalau Umi memang akhir-akhir ini ada mungkin ya sekitar seminggu atau 2 minggu memang lagi fokus tidak bermake up. Mungkin sebagian mungkin agak bingung di Sudah cantik ini. GWS. Bahkan waktu Umi ke GSS kemarin Umi nggak make up. Jadi benar-benar murni menggunakan produk dari PT BES. Ini Umi juga posisi sekarang malam ini seperti Bu Miftah tadi sudah tidak dandan karena kasihan wajahnya kalau Umi kasih bedak karena sudah mau tidur nanti ya. Jadi Umi saat ini sudah menggunakan ini ya krim malam dari PT BES kita. Umi sudah pakai ya Lavanaya ya, sudah pakai Lavanaya yang kecil ini nih. Ya Umi sudah pakai ya rutin, dan untuk paginya Umi juga pakai untuk krim pagi kita yang dari PT BES juga ini rutin Umi pakai ya. Tadi seperti yang Bu Manda sampaikan memang bersihkan dulu wajahnya, pembersihnya juga Umi gunakan yang di toilet itu yang dari PT BES produk baru juga ya pembersih wajahnya, dan juga menggunakan Amoy ya, sudah sering disemprotkan dengan menggunakan produk Amoy
Ya, Umi pakai selalu ini Amoynya. Jadi selalu ada di tas sekarang. Dan untuk lip matte, Umi memang seperti yang disampaikan tadi Bu Manda, supaya nggak kering, Umi pakai lip gloss dulu pasti teman-teman. Pakai lip gloss dulu, lip gloss dari Lavanay LVN kita ya. Kemudian baru Umi pakainya yang apa? Yang New York ya. New York memang karena biasa ngedempul biasanya teman-teman, entah kenapa Umi tiba-tiba ingat dulu tuh pernah sama sekali tidak pakai bedak. Karena nyamannya itu kalau nggak pakai bedak itu pada saat kita ambil air wudhu tuh enak banget gitu. Jadi pada saat sholat ambil air wudhu memang wajah itu sudah hanya pakai krim aja. Paling setelah berwudhu nanti lagi krimnya. Jadi hanya paling lip matte-nya aja ditambahkan supaya tidak kering ya pakai lip gloss. Itu yang Umi lakukan saat ini memang. Bahkan tidak pakai blush karena lagi menikmati ternyata memang Umi dulu punya pengalaman menggunakan krim sebelum join ya, sebelum join di PTBes. Nah, jadi itu krimnya memang cepet ya, cepet tapi efeknya tuh Bu Manda panas gitu Bu Manda. Ya. Jadi kalau malam-malam tuh Umi kipas-kipas tuh wajah kayak terbakar gitu ya. Waktu itu kan nggak ngerti ya. Waktu itu nggak ngerti. Jadi pakai tapi emang efeknya cepet putih, mengelupas gitu. Ya mungkin mengandung apa yang dilarang mungkin ya, zat yang dilarang gitu. Jadi nggak ngerti waktu itu. Tapi emang efeknya cepet putihnya, mengelupas panas. Mengandung merkuri. Tapi iya merkuri itu benar-benar tuh Bu ya. Tapi efeknya kalau nggak pakai ya balik lagi. Nggak pakai balik. Nah kalau yang ini krim dari PTBes luar biasa. Memang agak bertahap pelan-pelan menipis tuh yang namanya flek-flek di sini Umi ini ada agak menipis tuh Bu Manda. Alhamdulillah. Ya. Memang harus sabar, istiqomah, tidak apa ya, tidak pengen cepet-cepet. Nah kalau cepet-cepet memang nggak bisa karena memang di sini PTBes luar biasa menggunakan bahan-bahan yang bagus untuk kesehatan kulit wajah jangka panjang. Kita memikirkan kesehatan kulit wajah jangka panjang. Jadi ini bagus banget. Umi berusaha istiqomah menggunakan lagi nyaman dengan tidak bermake up ya sekitar seminggu 2 minggu dan juga ke asupan ke tubuh juga Umi dari perawatan dari dalam juga menggunakan produk-produk dari PTBes karena mengingat Umi ingat nih September nanti mau jalan-jalan ya ke Thailand, Malaysia, Singapura 3 negara. Jadi Umi sudah mulai prepare nih udah mulai Juli, Agustus ya. Habis Juli ini Agustus, September. Nah, nanti akan jalan-jalan ke 3 negara. Jadi Umi udah prepare kaki dari sekarang nih Pak Hadi, Bu Manda ya. Jadi udah ada program Umi sedang menurunkan berat badan. Ya, jadi sedang program benar karena udah pernah merasakan jalan-jalan ke Thailand ya, kemudian juga pengalaman waktu umroh ya dengan berat badan yang tidak dijaga nanti di sananya kasihan gitu posisi kakinya. Jadi ini lagi benar-benar program dari mulai wajah Umi program untuk pengelupasan flek-flek di sini ya di mata sini udah mulai menipis ya. Memang harus sabar jangan nggak ada perubahan balik lagi, enggak. Saya berusaha sabar dari segi wajah dan juga dari segi penurunan berat badan memang tidak bisa langsung drastis ya karena kita gemuk juga kan karena akibat kelebihan ya, kalorinya bertahap. Nah akhirnya turunnya juga bertahap. Nah itu tapi terasa lebih enteng sekarang badan juga. Banyak sih yang bilang kok Umi mukanya agak-agak kecilan ya gitu. Mulai berasa ya. Lebih enteng. Karena apa? Karena tadi tidak hanya sekedar untuk vacation ya. Bukan berarti nanti habis vacation balik lagi Umi berusaha istiqomah. Karena habis vacation mau umroh lagi ya. Jadi harus jaga kesehatan banget dan pada saat Umi tampil di MP juga itu sebenarnya membutuhkan energik. Apalagi lagunya terus berlari kan. Aku kan terus berlari, keletek kakinya kan nggak lucu juga Pak Hadi. Lagunya berlari tapi dengkulnya nggak enak. Nah itu Umi jadi langsung berpikir, wah saya suka MP.
MP yang lagunya terus berlari. Nah, sebenarnya saya berpikir kalau misalnya berat badan tidak terlalu berat, kayaknya nyaman nih, enak nih kayaknya nih. Bisa larinya bisa lebih kenceng, bisa lebih kelihatan lebih energik karena performan, karena sesuai dengan grooming di sini dan mungkin kalau apa tidak berat badannya lebih apa ideal, mungkin lebih enak groomingnya, lebih enak kali saya memilih kostumnya seperti itu. Jadi agak sedikit bingung memilih kostum ketika badan itu terlalu besar. Jadi ini sedang berusaha me apa ya memperbaiki sedikit grooming penampilan, perlu banget karena itu adalah satu modal buat kita berbisnis di sini dan untuk keseharian kita. Mungkin itu sedikit sharing dari Umi, mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kita semua. Terima kasih Bu Manda, ilmunya keren banget, dan Pak Hadi. Terima Amin. kasih buat semuanya. Dan untuk tadi Bu Virgin mengenai bau badan, emang betul ya, itu Umi salah satu orang yang tidak bisa lepas dari deodoran, Bapak Ibu. Jadi boleh ditanya sama Umi Elis, kemarin waktu ke Thailand Umi lupa bawa deodoran, akhirnya Umi bilang, "Mi, kita harus mampir nih di supermarket yang ada di Thailand." "Kenapa?" kata Umi Elis. "Saya kelupaan Mi bawa deodoran dari Indonesia." Saya bilang, "Wah gitu, ya udah Mi, ayo Mi temenin ke minimarket, saya kagak ngerti belanja di Thailand." Saya bilang gitu. Ditemenin sama Umi Elis, asal baru saya pilih ya. Akhirnya waktu itu belum ada yang dari main experience. Nah, sekarang walaupun main experience itu untuk laki-laki, tapi Umi pakai. Bahkan untuk parfumnya ini Umi pakai ya. Parfum untuk yang laki-laki padahal Umi pakai karena cocok ya. Baik sabun mandinya dan semuanya Umi pakai. Alhamdulillah cocok. Jadi itu sedikit mengenai menjaga bau badan jangan sampai ada, itu setuju sama Bu Virgin dan sangat mengganggu sekali, betul. Betul Bu Virgin ya, setuju banget. Baik, terima kasih, itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada lagi yang mau sharing? Silahkan. Ada. Ya, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Bu Dokter. Pertama-tama saya mau bertanya mengenai hal kesehatan kulit. Maksudnya begini, saya termasuk orang yang tidak setuju kaitan dengan pemutih wajah. Maksudnya kita kalau kulitnya udah warnanya itu ya udah nggak usah diputih-putihin. Gitu. Yang penting sehat karena sepupu saya di bagian kulit di Cito juga bilang begitu. Jadi nggak perlu. Yang penting itu kita glowing, sehat kulitnya, bercahaya gitu. Jadi nggak perlu dipakai whitening putih-putih segala. Setahu saya sih nggak ada deh itu produk dari PT Best untuk mutih-mutihin. Itu pertama, bagaimana pendapat Ibu? Terus yang kedua, yaitu kalau orang, saya perhatikan kalau orang mantan-mantan pakai pemutih, biasanya kulitnya rusak, Ibu. Jadi glowingnya jadi nggak begitu alami. Jadi pucat, jadi apa kulitnya jadi rusak. Nah, menurut Ibu, kalau orang udah kelanjur memutihkan wajah, terus wajahnya jadi kulitnya rusak, itu sebaiknya di produk ini pakai apa ya? Baik itu diminum maupun untuk pakai itunya juga apa kosmetiknya. Itu kaitan dengan apa rusaknya kulit di itu di wajah. Terus juga ada yang sekarang saya perhatikan mahasiswa itu Bu suka bengkak bengkak matanya Bu. Itu karena begadang ya. Apakah ada cara Bu pengalaman Ibu di salon? Dosen-dosen juga banyak tuh yang matanya tuh pada bengkak seperti itu. Apakah mengatur pola tidurnya salah kali? Jangan sering begadang, maunya jam 10 paling lambat tidur atau begitu, Bu?
kalau menurut Ibu. Nah, terus kalau untuk Bapak Khairul Hadi, tadi kan Bapak menampilkan itu apa parfum. Nah, saya yang baru saya tahu itu parfum itu ini romansa. Nah, itu saya suka baunya. Maksud saya, kalau ada nggak yang lain-lain lagi yang lembut, yang tidak begitu tajam, karena saya orangnya alergi. Kalau yang tajam-tajam saya jadi ini, tenggorokannya jadi kering. Nah, ya, jadi, nah kalau menurut saya kaitan dengan grooming itu ke penampilan ya, Bu ya. Nah, waktu acara-acara yang saya perhatikan, menurut Ibu gimana pendapat Ibu? Kalau seorang leader, maaf-maaf ya, bagi yang perutnya buncit. Kemarin ke Bandung itu luxury banyak yang buncit-buncit deh perutnya. Padahal kan kita ada itu ya produk itu diet. Saya bingung apa nggak diminum apa ya. Seperti itu. Menurut saya sih kurang bagus. Padahal kan udah contoh dari itu ya CEO kita. Bos besar kita Febrian, Pak Haji Febrian kan dianya nggak buncit perutnya. Tuh berat badannya seimbang. Nah, bagaimana pendapat Ibu dan Bapak Khairul? Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Apa? Boleh Ya, sharing pendapat siapa? Bapak, Ibu. Halo. Halo, dengan siapa Ibu? Assalamualaikum warahmatullahi Nela. wabarakatuh. Ini Ya, Bu silakan Bu. tentang bau badan. Sebetulnya itu bau badan bukan pakai deodoran, tapi hormon. Hormon tubuh itu sebetulnya kalau kita makan yang berlemak atau makan yang kelebihan minyak itu menimbulkan bau badan. Lalu misalnya kalau kita misalnya kebanyakan makan bakso, bakso itu kan banyak lemaknya, itu menyebabkan hormon kita berminyak. Jadi karena banyakkan minyak itu menjadikan bau badan kita. Sebetulnya nggak pakai deodoran juga nggak apa-apa. Tapi Setuju. kebanyakan, halo? Tapi kebanyakan kita itu senangnya makanan-makanan yang berlemak, minyak, gorengan. Tidak ada yang suka dengan buah-buahan. Kalau kita kan konsumsi buah-buahan misalnya jeruk, apel, apa-apa itu bau badan tidak berbau. Itu mungkin tip-tipnya agar bau badan nggak pakai deodoran juga nggak apa-apa, nggak pakai minyak-minyak juga nggak apa-apa. Yang penting pola makan diperhatikan. Kan pola makan kalau diperhatikan itu dia akan menjadi gizinya bagus dan hormonnya juga akan bagus. Itu menurut kesehatan dan perut juga nggak buncit. Orang-orang yang suka makan berlemak itu perutnya buncit. Orang-orang yang suka makan apa sih namanya protein itu perutnya juga buncit. Jadi kurasa kita juga nggak menggunakan eh, produk-produk juga nggak masalah. Yang penting kita jaga gizi yang masuk, gizi apa yang dibutuhkan tubuh. Misalnya mineral, asam-asam, protein sedikit, lemak sedikit, susu sedikit. Itu dijaga juga nggak menggunakan produk-produk itu juga bagus. Kita nggak mengeluarkan biaya banyak,
Yang penting kita bisa menjaga kondisi tubuh kita. Hanya itu mungkin. Terima kasih. Karena saya juga batuk jadi suaranya nggak bagus. Maaf ya. Ya, terima kasih banyak Bu Andi Jadi Nurel dari SSW 28 ya. iya Bu, makasih. Iya. Terima kasih banyak tips-tipsnya Bu. Iya, tidak usah pakai produk-produk apa-apa. Yang penting kita jaga kondisi badan kita bagaimana, gizi yang Iya, dibutuhkan. Ya, iya, pakai ya, itu program gizi lah gitu. Makasih. Assalamualaikum. ya. Nah, tadi yang Ya, disampaikan oleh Ibu Virgin ya, itu kalau yang bau heti ya. ya baik Nah, itu untuk makanannya. memakai Kita deodoran iya. makan. Karena Kalau kadang-kadang kita meresepkan makanan kepada orang agak susah ya Bu. iya, karena memang udah Tidaknya terbiasa. ketika mereka mau keluar rumah sudah prepare gitu. Oh, gue bau nggak sih gitu kan? Apa yang Enggak, perlu disiplin gitu kan? gizi. Mereka tidak disiplin tentang gizi. Kalau dia disiplin tentang gizi, dia tidak menggunakan produk-produk. Saya insya Allah, alhamdulillah saya tidak pernah menggunakan produk karena saya imbangi gizi apa yang dibutuhkan tubuh saya, apa yang saya harus makan, berapa jumlah kalori yang saya harus masukkan, minyak berapa, eh, jeruk berapa, lemak berapa. Jadi itu insya Allah tidak akan kita menggunakan makanan-makanan yang merusak tubuh. Saya alhamdulillah umur saya udah 63 tapi alhamdulillah sehat bugar. Belum pernah Ya, mudah-mudahan Allah selalu melindungi tidak sakit-sakit. ya, Amin. ya, Terima kasih. ya. Saya Terima kasih banyak Andi Nurlela ya atas nggak tipsnya. enak. Mudah-mudahan ibu-ibu yang lain ikut mendengarkan ya ibu-ibu ya. Ya, Ntar pada sip. tidur nih karena udah malam. Dengar Bu. Mendengarkan Iya. Bu. Monitor Bu Manda. Iya. Nah, yang pertanyaan dari Dr. Arma tadi ya, tidak baik apa namanya pemakaian pemutih ya, Dr. Arma ya. Iya, terima Nah, aja salah warna satu seperti itu kulitnya. ya. Nah, Yang penting kalau sehat. produk yang PTBS punya itu bukan pemutih ya Bu Dokter ya. Nah, itu dye Iya, memang cream. tidak ada. Ya, Memang tidak ada, kan tadi saya bilang. iya. Maksudnya yang Jadi, korban-korban dari produk lain. iya. Nah, itu sebaiknya biasanya kita itu pakai perawatan ekstra itu Dokter Arma. Ya, kita pemakaiannya tahapannya banyak sekali itu. Selain rajin rutin dibersihkan ya, gunakan peelingnya seminggu 2 kali. Produk peeling kita kan ada peelingnya. Salah satu peeling mana peeling? Salah satu produk peeling kita yang dari LVN yang ini ya. Nih, ya salah satunya. Nah, ini untuk usia 30 tahun ke atas pemakaiannya seminggu 2 kali yang ini. Wajib. Ya, karena kotoran di wajah kita itu kan setiap saat bisa menempel ya. Selanjutnya kita gunakan serum. Nah, serumnya terserah mau pakai yang gel atau yang spray. Ini salah satunya ya. Produk Amoy ya. Setelah digunakan spray, biarkan agak kering sedikit. Nah, kita lanjutkan dengan pemakaian dye cream. Ini ya, Bapak Ibu ya, produknya ya. Dye cream. Nah, ini salah satu dari keluaran LVN. Ya, produk PTBS ini. Nih, dye creamnya. Nah, dan dilanjutkan dengan malamnya, kita sebenarnya ada juga serum malam. Nah, agar pemakaian produk kita lebih maksimal, kita ada serum malam juga. Didiamkan sebentar, pemakaian serum malam. Selanjutnya kita memakai night creamnya. Seperti ini ya Bapak Ibu ya. Nah, lakukan pemakaiannya secara rutin ya Dokter Arma ya. Catatan kalau muka kita rusak harus rutin. Ya, jangan sehari pakai, besok enggak, sehari pakai, besok enggak. Tapi pengennya hasilnya maksimal.
Jadi supaya maksimal lakukan treatment itu secara rutin. Nah, pemakaian sabun, jangan lupa ya Dokter Arma ya, sabun wajahnya ya. Selanjutnya tadi pertanyaan dokter. Oh sudah ya, sudah terjawab ini dari kita ya. Nah, kalau mata bengkak, kalau orang kerja biasanya itu kurang istirahatnya tuh Bu Dokter tuh. Nah, iya Ya, kurang istirahat, terlalu banyak melihat monitor ya kan. Salah satunya anak saya tuh Bu Dokter tuh. iya, iya, Ngelihat iya. monitor dari pagi sampai malam. Ini tadi barusan baru pulang ya, baru Ya, masuk. mahasiswa sekarang banyak yang begitu. Iya, iya. Kasihan wajahnya. Setelah mereka selesai bekerja atau belajar, megang HP lagi, kena radiasi lagi. Istirahatnya kurang. Seharusnya istirahat 8 jam, mereka cuma gunakan berapa jam doang, ya kan? Iya, besok paginya matanya bengkak, kayak orang habis nangis. Nah, biasanya treatmentnya kita biasa menggunakan, misalnya ketika kita memakai buah-buahan. Nah, itu pakai tomat atau timun, Dokter Arma, ditempelkan di mata. Gitu, istirahatkan sebentar, seperti itu. Hmm. Iya. Sudah terjawab, Dokter Arma? Itu saya tuh kalau serum itu, kalau saya wudhu, habis itu masih ada airnya, saya pakai nggak apa-apa ya? Ya, airnya jangan terlalu banyak ya, Dokter Arma ya. Kalau terlalu masih banyak, masih basah banget, Harus kita pakai dilap dulu ya? jatuh dia. Ikut Oh sama iya, kalau sedikit nggak apa-apa kan? ya. Jadi lembab, kalau lembab terus pakai serum nggak apa-apa itu. Oh iya. Itu yang tentang parfum bagaimana? Oh, parfum ada apa? Sweet Lady ya? Tadi Bapak tadi kan ada gambar-gambar parfum, jadi Ya, saya lihat tuh. ya. Mungkin pengalaman Bapak dan Ibu gitu, yang lembut-lembut, yang mana Bu? Saya taunya cuma satu, romansa. Iya. Kalau kita, ya silakan. Ya, ya. Ini salah satu contohnya. Ada beberapa nih ya. Mungkin Dokter Arma sudah pernah menggunakan Sweet Lady? Belum, saya takut ininya. Kan saya nggak tahu itu lembut apa tidak. Jadi makanya saya mau nanya bagi yang tahu, yang lembut-lembut lagi, mungkin lebih lembut dari romansa, mungkin ada gitu. Nah, mungkin Umi Elis nanti menjelaskan mengenai parfum ya. Kalau saya biasanya pakai yang Penelli itu loh, dokter. Jadi saya sukanya yang strong biar lama. Oh, Pemakaian biar nggak lama. kuat Saya saya. pakai strong Nggak, iya. terang-terang langsung gatal-gatal tenggorokannya. Iya, kalau saya biasa pakai yang strong taunya tuh. Penelli, terus Goldea, itu wanginya lebih ini. Oh, ini ada yang bilang Black Elegan katanya Bu Dokter. Ibu Yunarli dari SSW 10. Oh, Black Elegan. Black Oh, Elegan. Nah, itu lembut ya. Ya, udah ya. saya coba deh kalau gitu. Ada lagi? Sepertinya udah tadi kan tentang parfum, udah tentang orang begadang, udah tentang orang korban apa? Korban apa tadi? Korban itu pemutih. Iya. Terima kasih Bu. Untuk Ya, produk kita secara rutin, Dokter Arma, flek-flek ya. itu lumayan cepat memudarnya. Oh ya, yang pakai yang Iya, foam ya. iya. Apalagi Bu? Pokoknya pemakaian rutin, Ya. banyak. Tinggal pilih ininya apa ya? Sabun mukanya. Nah, sabun wajah kan ada beberapa ini ya, Dokter Arma ya.
Apalagi sekarang yang untuk bapak-bapak kita perusahaan mengeluarkan facial wash ya. Nah, itu dia kayak ada serbuk-serbuknya halus-halus gitu, dokter. Nah, itu Oh, juga mengangkat sel kulit mati. apa bedanya dengan itu yang foam itu, Bu? Apa, Dok? Foam. Foam. Bacanya apa ya? Foam ya. Foam yang Ini ada untuk yang jerawat, ini. bukan yang untuk cewek. Ada 3 tuh yang produk baru apa ya? Ada yang untuk, Ini. bukan, Produk baru yang tadi saya share, Bu Manda. tinggi. Oh, itu. Ya, Yang di-share, Pak. Nah, itu itu kan juga ada bisa 3 mengangkat macam, sel Bu. kulit mati. Iya. Ini loh yang baru. Ada Yang yang dari untuk flek, terus ada yang untuk apa ya? Jerawat apa ya? Terus ada yang untuk glowing. Ada Iya, 3, Bu. iya. Itu produk baru ya, Dokter Arma ya? Iya, saya baru tahu juga tuh, terus Ya. saya coba. Kebetulan saya belum praktek. Oh iya ya, nggak apa-apa. Iya, Itu saya kapan belum. makainya bagus ya? Saya juga bingung kan. Pagi saya udah pakai serum. Ada yang itu juga one day. Nah pakai foamnya kapan ya? Gitu. Ya deh, makasih ya Bu. Sesuaikan saja, Bu Dokter. Kalau mau dipakai semua gitu, nggak kelar-kelar kita ngurusin wajah terus. Jadi nggak jadi kerja kita. Ya, ada lagi yang lainnya? Bu Manda, saya mau nambahin ya. Nanti yang nutup Umi Elis. Silakan, Abi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, terima kasih. Ini menambahkan saja, terutama ini kan menyangkut tentang grooming. Grooming itu sebenarnya itu bentuk secara langsung tentang yang namanya personal, ya. Kalau kita bicara personal branding itu berbicara tentang bagaimana kita membranding diri kita dilihat ya dari penataan diri kita yang langsung terlihat ya. Nah, tadi sudah sampaikan luar biasa, cuma ada beberapa yang mungkin perlu ditambahkan, terutama ini menyangkut tentang eh, yang saya pernah belajar gitu ya, yang saya pernah belajar, terutama itu yang menyangkut tentang bagaimana tata cara berpakaian. Pertama kita bicara tentang untuk yang ikhwan, terutama yang tadi disampaikan oleh Umi Kalsum bahwa kadang-kala kita menjadi presenter, kemudian menjadi welcome speech untuk captain dan seterusnya. Jadi mungkin perlu diperhatikan. Yang pertama tentunya teman-teman untuk menyangkut tentang yang namanya mulai dari berpakaian. Mulai dari berpakaian bahwa kalau di acara-acara resmi itu hem yang dipakai itu sebaiknya itu sejalan atau sewarna ya dengan celana gitu ya. Nah kalau misalnya untuk yang resmi itu perlu yang namanya bahan yang kalau bisa kalau Abi bicara itu namanya business attire gitu ya. Business attire itu adalah dalam arti itu bentuk pakaian bisnis. Jadi pada saat mungkin jadi presenter karena kita konsepnya resmi, jadi berpakaianlah secara business attire. Misalnya yang paling gampang yang pertama adalah, mohon maaf mungkin boleh ya saya ini kan kita semuanya sudah sama-sama. Contohnya kemarin yang saya perhatikan itu waktu Pak Budi Suprapto itu baju udah bagus ya pakai hem, tapi celananya itu masih pakai celana kargo ya, celana kargo dan ada ada embel-embel apa itu kunci dan lain-lain. Nggak apa-apa kalau lagi santai nggak apa-apa, tapi kalau untuk jadi presenter itu sebaiknya menyesuaikan. Jadi kalau misalnya atasnya sudah memakai hem atau kemeja, bawahnya itu pakai celana yang bukan kargo gitu ya. Karena kargo itu adalah untuk kita misalnya naik gunung dan seterusnya kalau untuk dari segi berpakaian. Sehingga kemudian kalau kita bicara itu bukan berarti
salah total enggak, karena kita kan kalau kita bicara tentang grooming itu masalah tentang penyesuaian sesuai dengan namanya etika. Kemudian sebaiknya kalau pakai sepatu itu sebaiknya kaos kakinya menyesuaikan warna celana. Ya, warna celana, bukan warna sepatu, tapi warna celana. Jadi kalau celananya warna hitam, pakai hitam. Kalau warna misalnya agak biru, biru gitu ya. Begitu juga bicara tentang apa namanya yang casual. Jadi casual misalnya kalau teman-teman pakai casual misalnya bawahnya jean ya, atasnya boleh menggunakan misalnya kaos atau juga bisa menggunakan hem pendek juga bisa gitu. Nah, kemudian untuk jasnya juga karena kita formal ya sebaiknya pakai warna hitam menyesuaikan warna bajunya. Kemudian untuk sabuk, untuk gesper, saya sebenarnya akan ngasih contoh cuma gespernya di atas ini, saya kebetulan di bawah baru sampai. Adalah kalau untuk yang business attire itu gespernya, itu kepalanya adalah kepala yang bukan tapal kuda. Artinya yang resmi ya. Nanti Umi mungkin bisa iniin apa namanya? Gespernya. Terus kemudian gespernya juga menyesuaikan warna celana. Ya kalau hitam jangan pakai warna merah kayak gitu atau warna putih gitu ya. Itu harus menyesuaikan. Jadi kalau misalnya busana misalnya pakai hitam ya pakai hitam. Dan untuk bisnis tire, untuk gesper itu menggunakan yang ada jahitannya atas bawah. Ya nanti kita akan lihat ya. Jadi harus menyesuaikan. Kalau misalnya menggunakan pakai casual, misalnya pakai jean, itu bisa menggunakan kepala gesper itu ya bisa yang ada masuk gitu ya kayak tapel kuda gitu. Itu juga bisa dan juga bisa tidak menggunakan jahitan. Yang dimaksud jahitan nanti kita akan perhatikan. Karena pasti teman-teman akan tahu. Kemudian untuk dasi masih bingung kadang-kadang dasi ada dasi yang kependekan. Ujung dasi itu adalah di pas kepala gesper. Jadi kalau Bapak Ibu lihat, nanti terutama kita bicara tentang ikhwan dulu. Jadi grooming itu betul-betul, terutama kita bicara tentang namanya business tire ya, untuk yang grooming. Jadi, nah ini ya. Ini adalah kepala sabuk, kepala gesper ya. Untuk yang business attire ini menggunakan ini. Ya, karena ada yang biasa dimasukin kan yang tapel kuda. Kemudian yang dimaksud dengan jahitan, teman-teman kelihatan nggak? Ini jahitannya, kalau sabuk itu ternyata kalau teman-teman perhatiin, itu ada yang jahitannya atas bawah, ada yang tidak pakai jahitan, ada yang cuma kulit saja. Nah itu fungsinya beda-beda teman-teman ya. Kalau bisnis attire yang tadi misalnya atas bawah sudah pakai hem, sudah pakai dasi, sebaiknya pertama kepalanya itu kepala yang seperti ini. Karena ada yang kepala yang dimasukin segala macam. Sedangkan, nah ini, teman-teman perhatikan ada kelihatan nggak? Gimana sih ya? Ini ada jahitannya atas bawah ya. Nah ini adalah untuk bisnis attire. Walaupun teman-teman mungkin lah sama aja. Nanti takutnya teman-teman pada saat diundang ke event-event yang mungkin berkelas, nanti teman-teman mesti perhatikan juga. Kemudian untuk dasi, ya jangan sampai teman-teman dasinya itu di belakang itu kelihatan. Itu mesti teman-teman pada saat melipat yang namanya kerah, itu adalah menutupi dasi. Jangan sampai teman-teman coba kadang-kadang perhatiin ya, itu kadang-kadang biru atau merahnya kelihatan di sini. Itu sebaiknya itu tertutup, jadi menutup. Sehingga teman-teman itu. Kemudian bagaimana cara melipatnya, teman-teman nanti boleh ya. Nanti Abi juga cara melipat, tapi teman-teman kayaknya sebagian. Atau kalau bingung cara melipatnya, ya beli dasi yang tinggal
di sini, tarik seret di sini gitu ya. Nah, kemudian untuk masalah apa istilahnya ini ya, baju atau kerah itu bagusnya kalau memang teman-teman syukur-syukur memang kadang-kadang beli itu kadang-kadang kan leher ada terlalu kecil, ada terlalu besar kadang-kadang. Kalau misalnya nggak cukup, teman-teman tinggal tidak perlu mengancikan, tapi misalnya di apa namanya dasinya ditarik sehingga menutupi kancing. Tapi kalau misalnya itu sebaiknya kancingnya itu tertutup kayak gini nih ya. Jadi kayak misalnya di hem. Nah, itu semacam ini. Nah, ini kancing itu paling atas, itu tertutup baru dasi menutupi kancing itu. Kemudian apa lagi? Kemudian masalah nah gitu ya. Nah, sekarang kita lihat tuh ya. Ah, udah nge-share. Itu yang paling kiri itu kepanjangan ya. Sedangkan yang yang tengah itu pas gesper. Nah, kemudian yang atas yang sebelah kanan itu terlalu tinggi. Jadi yang bagus adalah itu. Nah, itu nah ya, ini kalau konsepnya tapi konsep kita adalah putih-putih ya. Sorry, putih, hitam-hitam. Nah, teman-teman, yang paling menentukan bahwa yang namanya jas itu bagusnya itu menyesuaikan celananya. Kecuali memang kalau casual. Sedangkan untuk hemnya atau kemejanya itu boleh misalnya pakai putih, pakai apa gitu. Dan sebaiknya kalau dasi itu akan lebih bagusnya itu kontras ya, kontras dengan bajunya. Ya, misalnya baju putih. Ya, kalau bisa jangan pakai warna putih, tapi seperti ini ya, misalnya semacam itu. Nah, bedanya apa dasi-dasi? Ada dasi polos, ada dasi salur, ada juga dasi yang kupu-kupu dan seterusnya. Untuk kupu-kupu biasanya dipakai adalah untuk suasana pesta. Sedangkan untuk garis itu biasanya itu untuk formal ya. Dan dasi itu macam-macam, ada dasi tipis, ada dasi tebal. Itu juga fungsinya beda-beda. Nah, kalau untuk yang resmi itu bagusnya adalah bukan batik. Kan ada apa namanya tuh dasi yang banyak warna gitu. Nah, bagusnya itu seperti tadi salur atau warna polos. Nah, kayak kita sudah menggunakan warna polos ya. Warna merah dan juga warna biru wardah. Jadi kita sudah kontras dengan warna aslinya. Jadi makanya Abi perhatikan untuk supaya menyesuaikan, dan juga nanti pada saat pakai dasi teman-teman sekali lagi perhatikan jangan apa ya, dasi itu di bawah kayak gini nih ya. Kemudian ini saking nggak nyampainya ke ini jadi kayak kurang bagus lah ya. Itu bagusnya kayak tadi ya. Mungkin teman-teman sudah perhatikan. Kemudian untuk apa namanya untuk sebagai presenter segala macam itu bagusnya mungkin pakai sebelah kanan itu pakai pin ya, mungkin ada pin PTBS atau SSW atau juga sahabat karib ya. Dan tempatnya di mana? Tempatnya itu kalau teman-teman lihat di dasi di jas itu ada coekan coekan apa namanya? Apa coekan atau namanya? Jadi ada set gitu ya. Nah, itu bagusnya di situ. Kemudian kalau misalnya teman-teman juga perhatikan kalau memang nanti ada pesta atau apa, itu kalau dasi yang bagus itu ada kayak ada tali. Nah, itu adalah untuk memasukkan bunga. Itu ada di situ ya. Bunga itu bisa dimasukkan ke situ atau juga bisa menggunakan apa namanya? OLED naon terus namanya nanti penitih gitu ya. Nah, itu kurang lebih sebut. Kemudian untuk kacamata kalau menggunakan kacamata ya, kalau mungkin ada kacamata baca ya mungkin nggak terlalu perhatikan. Tapi kacamata itu ada beberapa fungsi ya. Ada kacamata segi empat, ada kacamata bulat dan lain. Itu tergantung dari teman-teman juga menyesuaikan. Bagusnya untuk kacamata itu yang memakai frame ya, memakai frame ya. Kalau frame itu contoh Pak Adi itu ada frame. Frame-nya itu ada frame bulat, ada frame juga atas doang. Nah, itu juga perlu diperhatikan ya. Bagusnya juga itu menyesuaikan dengan baju. Ya. Kalau misalnya yang cerah-cerah itu biasanya untuk pesta. Ya, untuk pesta. Kalau misalnya untuk casual
itu boleh misalnya pakai warna putih, warna pink, janganlah kalau cowok jangan pink ya, warna merah dan seterusnya. Tetapi kalau misalnya untuk formal itu bagusnya itu yang frame-nya menyeluruh atau mungkin atas doang. Kalau Pak Adi atas doang, coba lihat agak mendekat, frame-nya atas doang apa berkeliling Pak? Oh semua ya, karena ada yang atas doang. Jadi kalau misalnya untuk itu kayaknya tidak terlalu banyak lah ya, karena kebanyakan kacamata itu dipakainya bukan untuk gaya, kebanyakan karena masalah baca atau mungkin wis mulai tua gitu ya. Kebanyakan kayak gitu, jadi oke lah nggak terlalu perhatikan. Nah sehingga pada saat nanti ke depan teman-teman juga perhatikan apakah mau pakai peci atau mau pakai enggak gitu ya. Nah kalau pakai peci atau mungkin pakai itu tinggal menyesuaikan. Kalau memang misalnya kemarin yang alam juga saya perhatikan, alam mau pakai apa? Mau pelontos semua, kalau mau pakai topi semua, karena kan alam kan selalu pakai topi ya. Kemudian Pak Kasbianto enggak, akhirnya ya udah sepakat untuk tidak pakai semua ya. Makanya kemudian yang satu agak gundul alam, yang satu agak gondrong. Jadi tapi nggak apa-apa kalau, tapi jangan sampai yang satu pakai peci, yang satu enggak atau kayak gitu. Jadi itu kalau memang couple. Nah kemudian untuk rambut tadi sudah dibahas lah ya. Jadi teman-teman bisa contek pemain bola saat inilah, itu bagus-bagus ya. Karena itu biasanya memang untuk tampil di televisi ya. Tinggal menyesuaikan lah. Kemudian apalagi ya? Kalau sepatu, nah sepatu. Saat ini sepatu untuk memang kalau memang yang resmi itu memang pakai pantopel. Pantopel itu silakan menyesuaikan. Kalau misalnya teman-teman mau pakai celana coklat bisa pakai coklat, kalau hitam bisa juga hitam. Tapi yang paling penting itu yang menyesuaikan, bukan jadi kaos kakinya itu menyesuaikan dengan apa namanya, dengan celananya. Apalagi terus selempang. Nah untuk masalah selempang teman-teman kadang-kadang mohon disesuaikan, jangan sampai pas lagi jalan kedodoran, kan sering banget tuh nggak sadar tiba-tiba melorot kayak gitu ya. Masih mendingan selempang lah, kalau celana melorot kan bahaya, itu tolong mesti diperhatikan. Kemudian untuk ibu-ibu ya, untuk ibu-ibu karena ini resmi, sebaiknya kalau untuk jadi presenter atau jadi captain itu sebaiknya kami sudah contohkan itu pakai jas juga, kan sekarang ada jas priority untuk akhwat sudah ada ya, itu sesuaikan. Kemudian kalau memang pakai jas itu sebaiknya kerudungnya ada dua hal, bisa dimasukkan atau menggunakan kerudung. Konsepnya kalau teman-teman perhatikan di negara Malaysia dan juga di negara Brunei, untuk wanitanya silakan itu pakai kerudungnya, jadi ada kayak gini, mungkin ada di kesinikan ya. Nah di sini ditaruh bros. Nah itu juga akan membuat manis. Kemudian pakai jas. Nah sehingga teman-teman pasti udah tahu lah, dan sebagian itu. Terus untuk dandan tadi sudah dikupas habis sama Bu Manda dan segala macam. Nah sebaiknya memang betul pada saat ke depan Abi kan foto, kadang-kadang itu semuanya foto, terutama per reader semuanya ya. Abi foto biasanya di-share ke internasional, terutama di-share juga ke Facebook, di-share juga ke para luxury. Jadi ya kita mesti jadi contoh. Memang sekarang alhamdulillah SSV sudah menjadi mulai kasarnya menjadi branding lah, menjadi wah hebat tuh SSV seragam. Tapi perhatikan juga tentang masalah ini. Kemudian untuk wanita juga diperhatikan juga, karena seragamnya kita sudah oke. Tinggal teman-teman melihat dari dandan, walaupun mungkin syar'i, teman-teman mungkin boleh ya pada saat selempang, di selempangan ini itu juga kadang-kadang saya masih melihat pada saat di atas lagi ngapa kayak gini-gini ujungnya melorot juga. Nah teman-teman pada saat ini selempang misalnya kayak gini ya, ini selempang. Nah ini tolong teman-teman di sininya biar nggak melorot, dikasih bros yang lebih agak-agak gede gitu. Ya contohnya kami sudah dulu, nah ini, mana ya? Nah ini di sini nih, kasih bros, sehingga teman-teman ini untuk menjaga pertama supaya tidak melorot ke sana sini, ya. Yang keduanya agar teman-teman juga, teman-teman apa? Pada saat ke depan itu shining, kelihatan brosnya itu keren gitu ya. Sehingga Abi juga kemarin sempat, nggak tahu mungkin di Mbak Ari masih ada gak, Abi sampai milih-milih ya di Tanah Abang
demi demi penampilan. Oh, Abi malah dikasih bros, jangan. Oh ini nih. Ini Nah, contohnya. teman-teman ini nih ya. Ini Abi milih nih, Abi yang milih, teman-teman bayangin. Abi sampai perhatikan, Abi sampai milih-milih di Tanah Abang buat teman-teman ya. Nah, ini salah satu. Ini adalah bunga teratai dan lain-lain ya. Jadi nanti bunga-bunganya, aduh, lucu. Ya. Nah, ini di sini, ditaruh di sini supaya agak melorot ke sini. Nah, kan kadang-kadang merosot kayak gitu. Abi kadang-kadang kan paling depan Abi merhatiin satu-satu. Kadang-kadang yang melorot mana, yang ini gimana gitu. Jadi kadang-kadang suka gemes. Udah dikasih apa namanya, udah dipilihin dan murah banget. Kalau nggak salah berapa, 30.000 apa 35 lah dijual. Itu udah dapat milih Abi tuh sampai segitunya. Karena Abi pengen teman-teman tampil cuakep, cuantik gitu ya. Nah, kemudian untuk masalah yang depan juga balik lagi, ya paling nggak bedakan lah ya. Bedakan walaupun mungkin tadi ada tipis-tipis. Abi perhatikan kalau menjadi presenter, ya paling makanya saya pengen tadi dibahas tentang blush on kira-kira pakai apa di PTBS ya. Itu ada pakai lip cheek itu bisa digunakan untuk blush on. Walaupun nggak tebel tapi kalau di foto itu jadi enak ngelihatnya gitu ya. Jangan benar-benar saking nggak mau pakai bedak itu ke depannya, atau namanya kalau bahasa Jawa itu pias apa gimana gitu lah. Jadi nggak kelihatan seger. Nah, itu jadi beberapa poin. Kemudian kalau untuk sendal sepatu, emang sekarang sudah menjadi tren. Walaupun teman-teman menggunakan jubah, walaupun teman-teman menggunakan apa itu, kalau gamis, itu sekarang sudah mulai menjadi tren. Sepatunya bisa menggunakan sepatu sport ya. Jadi makanya Abi juga kemarin ikut-ikutan lah. Jadi walaupun pakai gamis itu ya, Abi sengaja kemarin beli dulu sepatu sport untuk GSS kemarin. Ya, nggak harus perlu mahal, yang penting baik ya. Nggak harus bermerek, yang penting mungkin ada merek Nike atau Adidas segala macam. Itu nggak terlalu mahal lah, ya. Kalau yang palsu gitu, kalau yang asli mahal. Itu beberapa hal yang mungkin perlu ditambahkan. Nanti kalau memang perlu adanya penambahan-penambahan, yang penting teman-teman semuanya bertampilan rapi. Terutama teman-teman itu adalah, sekali lagi, kenapa Abi sampai kemudian membuat personal branding itu, membuat grooming itu dalam rangka personal branding. Dan juga teman-teman itu perhatikan juga, tadi sudah disampaikan juga Pak Hadi itu, bahwa yang namanya grooming itu bukan hanya sekedar tentang penampilan. Itu penampilan yang business attire, karena konsepnya business attire. Itu yang harus dilakukan juga dalam hal apa namanya, mohon maaf ya, perkataan. Itu juga termasuk ke dalam grooming, dalam hal apa namanya, ucapan itu sebenarnya. Cuma mungkin nggak akan dibahas karena itu hubungannya nanti dengan menggunakan konsep grooming public speaking ya. Nanti teman-teman pasti akan tahu ilmunya lagi. Dan ini buat apa sih sebenarnya? Teman-teman, sekali lagi, Abi berharap teman-teman menjadi pengusaha sukses, pengusaha miliarder ya. Waktu kemarin pada saat Atamimi Award ya, itu diselenggarakannya di Grand Hotel Indonesia. Kebetulan Abi salah satu yang diundang oleh Pak Haji Febrian karena Abi di Jakarta untuk hadir di Atamimi Award, yang kemudian Abi di situ ada fotonya ya, yang sedang yang pertama ya. Nah, itu menggunakan gala dinner. Jadi pada saat itu gala dinner dan teman-teman sudah nyiapin di meja itu ada pisau, ada apa namanya itu, ada garpu. Nah, teman-teman perhatiin ya, teman-teman perhatiin kalau misalnya nanti di gala dinner itu di meja itu yang pertama itu adalah ada sapu tangan. Nah, sapu tangan itu sebenarnya nanti buat elap, tapi ditaruh di pangkuan ya, jangan ditaruh di sini buat otok, bukan. Tapi ditaruh di pangkuan karena takut nanti ngences ya. Enggak, maksudnya ini adalah untuk persiapan. Yang kedua, ini nanti ada garpu, ada pisau, ada sendok. Nah, itu sudah disediakan pada saat gala dinner itu. Yang pertama biasanya itu adalah
appetizer dulu ya, misalnya roti-rotian. Nah, itu biasanya itu satu menggunakan apa? Pisau, satu menggunakan garpu. Jangan salah pegang. Nanti ada garpunya di kanan, pisaunya di kiri lagi kayak gitu. Nanti nggak nyambung. Jadi harusnya ya garpu di kiri. Nah, terus untuk nancepin itu nanti roti, baru di seret, 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 seret. Kemudian juga buat ngambil. Tapi pisaunya biasanya juga bukan pisau yang tajam. Itu pisau roti. Kemudian untuk ngambil selai dan selai dari makan. Ya, kalau teman-teman biasa langsung tangan kiri ada kalau di barat. Tapi kalau kita ya taruh dulu pesonya, kemudian ambil tangan kanan itu bagus. Nah, yang kedua biasanya itu terus ada biasanya itu apa? Untuk appetizer itu biasanya yang kedua biasanya itu kayak cendol-cendolan. Nah, biasanya itu menggunakan sendok yang agak bulat. Nah, biasa gitu. Perhatiin ya, set, makan. Habis itu taruh. Jangan ditaruh ke situ lagi. Di samping, nanti orang itu akan ngambil. Nah, selanjutnya biasanya itu main course. Main course itu, main itu inti. Jadi kalau main floor, intinya inti. Intinya lantai. Main itu inti. Jadi main course itu adalah sajian inti. Biasanya itu ada peso, ada garpu lagi, ada juga sendok. Nah, biasanya gitu. Nah, makan habis itu taruh lagi. Nah, yang terakhir biasanya itu bahasa Jawanya adalah dessert. Dessert, ya. Dessert. Biasanya itu es krim atau apa. Nah, biasanya itu. Nah, jadi habis itu teman kalau mau lap jangan lap kayak gini nih. Jadi yang bawah ngelapnya juga jangan krek-krok ditempel-tempel aja gitu ya, tempel. Mungkin takutnya misalnya kumisnya gitu, ada kumisnya di sini, ada mungkin ada ini ya dilapin gitu, baru taruh lagi. Nah, kalau udah selesai taruh di meja juga nggak apa-apa. Biasanya tuh kalau yang kacu kalau bahasa Jawanya itu biasanya warna merah ati, biasa kebanyakan kayak itu. Nah, itu teman-teman kadang-kadang mungkin belum terpartikan ya. Kadang-kadang, tapi ya ini pelajaran karena kami ingin teman-teman pada saat tiba-tiba misalnya Umi Kalsum diundang untuk gala dinner oleh PTBS gara-gara dapat champion. Nah, wah ternyata gala dinner di Hotel Ritz-Carlton misalnya gitu ya. Nah, itu pasti akan berbeda gitu dibanding dengan Hotel Melati kayak gitu. Jadi ada biasanya. Nah, kita jangan sampai malu-maluin dong SSW kayak gitu. Nah, itu kurang lebih semacam, nanti kapan-kapan kita bahas lagi. Dan terutama sekali lagi, kita itu dicontek, kita itu dilihat oleh mitra kita. Nah, terutama kalau teman-teman ini yang masih pakai ini, tolong juga diperhatiin. Kalau bisa sih jangan kelihatan ke depan banget kayak gitu ya. Kecuali kalau memang kayak gitu tuh, ada ininya. Jadi kalau bisa disembunyikan, kita ada ini. Yang penting jangan kelihatan rambutnya gitu ya. Nah, untuk warna juga boleh, tapi jangan kontras banget. Misalnya ada merah mungkin dengan ada merah agak jambu, agak-agak lost soft kayak gitu. Ya, udah kurang lebih semacam itu. Jadi mungkin teman-teman ini menjadi tambahan nanti ke depannya ya, kita belajar terus supaya teman-teman juga paling tidak menjadi contoh. Oh, lihat misalnya Ibu Mandasari kok bagus nih pakaiannya itu. Jadi kan kalau udah jadi new ambassador, apalagi star ambassador, apalagi big ambassador, orang melototin semua. Apalagi teman-teman berlenggok di catwalk, ya depan halo, dada-dada, ya udah dada-dada, sriving, bau, waduh, jangan. Nah, mungkin Bu Dr. Arma, kalau misalnya untuk memilih trik ya, untuk memilih parfum, khusus untuk wanita itu pakai yang warna bening. Yang warna, jadi kalau misalnya Bu Arma mau lihat, itu pada saat dijajar, itu disemprotin aja, kalau nggak diciumi aja. Kalau memang terlalu tajam ya jangan ya, karena biasanya kalau yang punya, mohon maaf, kalau asma kadang-kadang nyegak dikit aja biasanya udah langsung batuk. Nah, kalau yang untuk laki-laki biasanya itu yang gelap warna hitam, tinggal sesuaikan ya. Nah, itu Abi sekarang itu sebenarnya Abi tuh fokusnya kepengennya tuh suatu saat PTBS menghadirkan parfum Arab ya, parfum yang biasa buat ke masjid, karena Abi sampai sekarang itu senangnya memang ke Arab-Araban. Jadi kalau udah ke masjid itu enak banget gitu. Kalau misalnya di PTBS belum. Jadi kadang-kadang juga Abi biasanya itu yang pakai London ya. Itu biasa pakai parfum London. Kalau memang ke masjid
biasanya itu. Nah, itu beberapa yang dapat sampaikan. Sekali lagi, mudah-mudahan teman-teman, sekali lagi untuk peci juga, peci perhatikan, ya untuk peci perhatikan. Jadi jangan sampai peci itu udah bulukan, udah sampai apa namanya itu, sampai coklat. Biasanya kan karena butuh, biasanya di sini tuh ada itu ya, mungkin lebih baik di ini kan. Itu saja teman-teman. Terima kasih Bu Manda. Mohon maaf, ini untuk nambahin aja karena kadang-kadang saya perhatikan ya, terutama bagi teman-teman yang sudah di depan, itu menjadi kelihatan banget semuanya dari atas sampai kaki pasti diperhatikan. Ya, mudah-mudahan Pak Budi sekali lagi maaf, bukan berarti salah, tapi biar kita lebih matching ya. Jangan sampai jadi presenter kuncrang-kancring, kuncrang-kancring. Nggak apa-apa, ini leader semua lah. Biar teman-teman gitu ya. Kan saya perhatikan juga karena Abi pasti paling depan. Yang kelihatan mana yang kadang-kadang kepengen beneran gitu kadang-kadang depan ya. Gemes ya. Itu saya, terima kasih. Nanti mungkin ditutup sama Bu Melis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak Abi atas tambahan materinya. Selanjutnya closing statement. Kami persilahkan pada Pak Hadi untuk closing statement. Baik, terima kasih. Intinya lakukan personal grooming secara maksimal dengan menggunakan produk-produk berkualitas dari PTBS sehingga tingkat kepercayaan diri kita meningkat, sehingga pula keyakinan diri kita untuk bisa meyakinkan orang lain untuk ikut menggunakan produk-produk PTBS. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Zamroni. Hadir. Silahkan Umi.